Manusia 116 juta euro milik Chelsea, kelabakan digocek Lionel Messi. Moises Caicedo terlihat kesulitan menghentikan Lionel Messi saat laga Ekuador menghadapi Argentina di Estadio Mas Monumental. Meskipun mendapat perhatian besar setelah pindah ke Chelsea dari Brighton dengan biaya 116 juta euro, penampilan Moises Caicedo di awal musim ini tampaknya belum menunjukkan penampilan terbaiknya. Bahkan, bersama tim nasional Ekuador sendiri, dia belum bisa menampilkan penampilan terbaiknya seperti musim lalu bersama Brighton. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Ekuador versus Argentina, Caicedo tampil sebagai pemain inti dan tampaknya diberi tugas khusus untuk menjaga sang mega bintang Lionel Messi. Meskipun beberapa kali Caicedo berhasil mengatasi Messi, ada satu momen yang menarik perhatian di media sosial di mana pemain berusia 21 tahun itu tampak kewalahan menghadapi Messi yang bergerak sangat gesit, bahkan sampai membuat Caicedo terjatuh. Enzo Fernandez ingin tinggalkan Chelsea. Enzo Fernandez, kabarnya sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Chelsea, alasannya adalah performa buruk yang dialami oleh The Blues. Media Spanyol Fichajes menyebarkan rumor ini. Fernandes dikabarkan merasa kecewa dengan penampilan Chelsea. Menurut laporan, alasan dia ingin pergi adalah karena tingkat permainan Chelsea yang di bawah ekspektasi. Pemain ini siap untuk pergi jika performanya tetap rendah di bawah manajemen Mauricio Pochettino. Fernandes bergabung dengan Chelsea selama bursa transfer Januari yang lalu, dengan biaya transfer sekitar 121 juta euro atau sekitar 1,96 triliun rupiah, menjadikannya sebagai pemain termahal di Liga Inggris. Enzo Fernandez baru bermain 27 pertandingan sejauh ini, dengan 1 gol dan 2 assist. Sebelumnya, banyak yang telah meramalkan bahwa kesabaran Fernandes di Chelsea akan habis. Seorang pengamat Sky Sports, Paul Merson, mengungkapkan pandangannya, Chelsea telah mengakuisisi banyak pemain, dan pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengelola tim dengan banyaknya pemain seperti ini? Chelsea memiliki ambisi untuk meraih trofi, bukan seperti Tottenham yang hanya bertujuan masuk ke 4 besar, namun tujuannya sekarang adalah yang lebih tinggi. Dia juga menambahkan, Mauricio Pochettino adalah manajer yang berkualitas, tetapi ini akan menjadi tugas yang sulit. Jika mereka berhasil masuk ke 4 besar, itu akan menjadi pencapaian yang mengesankan. Selanjutnya, Merson mengungkapkan keraguan tentang keberlanjutan karir Fernandes di Chelsea. Mereka seakan-akan telah membeli terlalu banyak pemain dengan profil serupa. Meskipun Enzo Fernandez memiliki kelas yang luar biasa, namun pertanyaannya adalah berapa lama dia akan bertahan. Kepa Arrizabalaga curhat tentang Chelsea setelah nyaman di Real Madrid, tidak cocok untuk saya. Kepa meninggalkan Chelsea pada bulan lalu untuk dipinjamkan selama 1 musim ke Real Madrid. Ia mengungkapkan, saya merasa sudah saatnya untuk mengubah situasi ini, ujarnya kepada Cadena Cope. Saya ingin bertahan di Chelsea, tapi saya merasa proyek mereka tidak tepat untuk saya. Kepa juga menyebut keputusannya untuk pindah ke Real Madrid terjadi dengan sangat cepat. Ya, itu terjadi dengan sangat cepat, lanjut kiper asal Spanyol itu. Mauricio Pochettino memang ingin saya tetap di Chelsea dan dia mengatakan bahwa saya akan mendapatkan waktu bermain dan bahwa dia percaya kepada saya. Tetapi saya merasa perubahan akan baik untuk saya, jadi saya menginginkan perubahan. Kepa Arrizabalaga telah memulai debutnya bersama Real Madrid dengan hasil positif. Ia membantu Madrid meraih kemenangan melawan Celta Vigo dan juga berhasil menjaga gawang tetap bersih. Manchester City pantau situasi Ian Maatsen di Chelsea. Ian Maatsen tampil dalam 39 pertandingan di Championship bersama tim yang dilatih oleh Vincent Kompany, mencetak 4 gol dan memberikan 6 assist. Setelah membantu The Clarets meraih promosi ke Premier League, Maatsen hampir kembali ke Turf Moor pada hari terakhir bursa transfer musim panas. Burnley telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk meminjam Maatsen selama 1 musim, dengan opsi untuk membeli pemain tersebut seharga 31,5 juta pound sterling pada akhir musim. Namun, pemain asal Belanda ini memilih untuk menolak tawaran tersebut dan tetap menjadi bagian dari skuad Mauricio Pochettino.
Meskipun memilih untuk bertahan di Stamford Bridge, masa depan Madsen di London Barat masih belum pasti karena kontraknya akan berakhir pada akhir musim. Meskipun Chelsea ingin menjalin kesepakatan kontrak jangka panjang dengan Madsen, situasi kontraknya telah menarik perhatian beberapa klub di seluruh Eropa. Menurut laporan dari 90 Min, Manchester City terus mengawasi sang pemain. Tim yang meraih treble musim lalu ini masih berminat untuk mengontrak seorang bek kiri setelah gagal melakukannya selama bursa transfer musim panas. Meskipun ada pemain seperti Nathan Ake, Josko Gvardiol, dan Rico Lewis yang dapat bermain di posisi bek kiri, Sergio Gomez adalah satu-satunya bek kiri murni dalam skuad Pep Guardiola. Pertanyaannya adalah apakah Madsen akan menjadi bagian utama dari rencana Pochettino untuk musim 2023 hingga 2024. Meskipun berusia 21 tahun, dia baru tampil dalam 3 dari 4 pertandingan Chelsea di Premier League musim ini, dan semua penampilannya berasal dari bangku cadangan. Satu-satunya pertandingan yang dia mainkan sebagai pemain inti adalah dalam kemenangan 2-1 melawan AFC Wimbledon di putaran kedua Carabao Cup. Wonderkid Norwegia ini klaim dapat tawaran menggiurkan dari Chelsea. Dalam wawancara dengan TV2, penyerang tersebut ditanya mengenai minat Chelsea, dan Antonio Nusa menjelaskan, "Saya tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Saya melihat banyak informasi di ponsel saya setelah pertandingan, yang membuat saya bingung. Awalnya, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian, saya mulai menyadari, saya memahami bahwa transfer itu tidak terwujud, tetapi ketika uang itu muncul di atas meja, semuanya terlihat sedikit berbeda. Kami perlu berbicara lebih lanjut setelah itu, tetapi kami berada pada halaman yang sama, jadi tidak ada masalah. Saya tahu langkah apa yang harus diambil, jadi semuanya baik-baik saja." Ketika ditanya secara khusus mengenai tawaran gaji yang diberikan oleh The Blues, Nusa menjelaskan, "Nilainya sangat besar, jumlah yang luar biasa. Namun, saya berusaha untuk tidak terlalu terpaku pada itu, saya merasa tidak boleh terlalu fokus pada hal itu. Yang penting bagi saya adalah klub-klub besar seperti ini, disinilah impian masa depan berada. Saya mencoba untuk tidak memprioritaskan uang dalam pikiran saya. Sepak bola memiliki banyak kekayaan, jadi uang bukanlah hal yang dominan dalam pikiran saya. Fokus saya adalah untuk tumbuh dan berkembang sebaik mungkin di tempat ini. Jika The Blues berencana merekrut pemain muda ini pada musim depan atau selama jendela transfer Januari, mereka akan menghadapi persaingan yang ketat dari klub-klub Premier League lainnya.